Komplotan preman tertangkap kamera warga membajak truk minyak sawit mentah di jalanan Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Aksi kekerasan ini kemudian viral di media sosial. Polisi pun bergerak cepat menangkap 3 preman dan menyita puluhan drum berisi minyak sawit mentah hasil kejahatan. Tim kepolisian anti bandit Polres Batubara menggerebek sebuah tempat yang diduga menjadi gudang mafia minyak sawit mentah. Saat penggerebekan, sempat terjadi cekcok mulut, namun polisi akhirnya mengamankan 3 preman yang bekerja di gudang mafia tersebut dan membawanya ke Polres Batubara guna pemeriksaan lanjutan. Tak jauh dari lokasi penangkapan, polisi juga mendapati puluhan tabung dan peti berisi minyak sawit mentah. Penggerebekan berdasarkan laporan supir truk dan video amatir warga yang viral di media sosial, yang merekam aksi komplotan preman memaksa dan memukul truk tangki agar bersedia masuk ke dalam gudang dan menjual sebagian minyak sawit mentah milik perusahaannya kepada pemilik gudang yang berada di Jalan Lintas Sumatera, Desa Seisuka Deras, Kecamatan Seisuka, Batubara, Sumatera Utara. Menerima informasi dari supir dan kita lihat di media sosial berkembang telah terjadi pemaksaan terhadap supir-supir yang mengangkut tangki CPO di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Seisuka, jadi di Kecamatan Seisuka. Jadi atas informasi tersebut, selanjutnya salah seorang supir membuat laporan kepada Piket Reskrim, sehingga kita membentuk tim bergerak langsung pada malam itu juga. Sekitar pukul 20 kita amankan beberapa orang yang berada di lokasi pergudangan. 2 pelaku pengadangan dan pengancaman terhadap supir masih dalam pengejaran polisi. Sementara polisi mengimbau kepada masyarakat tak sungkan melaporkan tindakan kejahatan yang terjadi di sekitarnya. 6 perampok truk karet mentah di Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan ditembak polisi karena melawan saat ditangkap. Dalam aksinya, para pelaku mengancam korban dengan senjata api dan meninggalkan korban di pinggir jalan dengan tubuh terikat. Aparat Polres Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan menggerebek rumah komplotan perampok dan penadah truk karet dari rumahnya masing-masing. Polisi menggeledah setiap sudut rumah dan menangkap pelaku yang bersembunyi di kamar mandi. Satu persatu tim Macan Komering menciduk pelaku dari berbagai lokasi berbeda. 6 pelaku terpaksa dihadiahi timah panas lantaran melawan saat akan ditangkap. Ke-6 pelaku merupakan warga Kabupaten Oku Timur dan Oku Selatan. Diketahui barang hasil curian berupa truk dijual ke seorang penadah yang mengaku kaget saat ditangkap dan tidak menyangka jika mobil truk yang dibelinya merupakan hasil curian. Kendaraan truk bermuatan karet, muatannya lebih kurang 10 ton di desa di desa Daburjo, di Jalan Raya Karetan. Itu terjadinya pada malam hari pukul 1.30. Sopir beserta keneknya disekap, dilakban, ditutup mukanya, dibuang di wilayah Mesuji Raya. Polisi menyita barang bukti 1 unit ponsel, 1 unit senjata airsoft gun, 1 mesin kepala dan bak truk. Para pelaku dijerat pasal 365 KUHP, ancaman maksimal 12 tahun penjara dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 dengan hukuman 20 tahun penjara, hukuman mati atau seumur hidup. Sepasang suami istri terekam kamera CCTV melakukan aksi pencurian sepeda motor di daerah Gunung Pangilun, Kota Padang, Sumatera Barat. Salah satu pelaku yang merupakan residivis pelaku curian motor berhasil ditangkap tim Klewang Satreskrim Polresta Padang. Kepolisian Polresta Padang berhasil menangkap pelaku pencurian sepeda motor. Pelaku ditangkap di rumahnya di wilayah Ambacang, Simpang Ketaping, Kecamatan Kuranji. Sementara istri pelaku yang juga ikut membantu pelaku mencuri sepeda motor melarikan diri. Saat digeledah, polisi temukan sebuah kunci T milik pelaku dari dalam saku celananya. Tersangka terpaksa dihadiahi timah panas karena berusaha kabur dan melawan saat hendak dilakukan pengembangan kasus di lapangan. Dalam rekaman kamera CCTV, 2 orang pelaku datang menggunakan sepeda motor memarkirkan kendaraannya di depan sebuah toko handphone.
di wilayah Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Salah satu pelaku berpura-pura turun dari motor, memantau suasana, dan melancarkan aksinya mencuri salah satu sepeda motor yang tengah terparkir di samping kendaraannya. Diketahui pelaku merupakan sepasang suami istri residivis curanmor yang selama ini menjadi DPO Kepolisian Polresta Padang. Kepada polisi, tersangka mengakui telah beraksi di 10 TKP di wilayah Kota Padang dengan sasaran pertokoan dan mal. Kemudian berdasarkan hasil rekaman CCTV tersebut, kami dari Satreskrim Polresta Padang bergerak untuk mencari tahu siapa pelaku. Kemudian kami mendapatkan keberadaan pelaku dan kami dapat mengamankan dan membawa ke Polresta Padang. Dari pengakuan tersangka ada berapa TKP yang ada? Berdasarkan pengakuan tersangka, dia telah sering melakukan aksinya ini. Ada sekitar lebih dari 10 TKP yang telah dilakukannya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Lantaran terlilit utang, seorang pria Parubaya merampok dan menganiaya pemilik tempat penukaran uang di Manado, Sulawesi Utara. Pelaku menganiaya korban hingga terluka dan mengambil uang milik korban. Tak sampai 24 jam, pelaku perampokan dan penganiayaan pemilik tempat penukaran uang di Manado ditangkap tim Maleo Polda Sulut. JKF, pria berusia 60 tahun asal Kelurahan Bahu, Manado, nekat merampok. Pria yang berprofesi sebagai kontraktor ini terlilit utang untuk membayar gaji pekerja karena uangnya dipakai untuk judi online. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berpura-pura menukar uang di tempat korban. Saat korban berdiri untuk melayani, diancam pelaku yang telah membawa palu. Karena korban melawan, pelaku menganiaya kepala korban. Saat korban terjatuh, pelaku mengambil uang di laci dan sempat melempar mesin penghitung uang ke kepala korban, lalu pelaku kabur dengan mobilnya. Pelaku berhasil ditangkap di rumah saat menulis surat wasiat permintaan maaf ke keluarga. Ia mengakui perbuatannya dan berencana mengakhiri hidup. Dari tangan tersangka, polisi menyita pakaian yang dikenakan pelaku saat beraksi, tas, uang Rp14.300.000, palu, dan 1 unit mobil. Pelaku dijerat pasal 365 ayat 2 subsider 362 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Motif daripada kejahatan ini adalah motif ekonomi dengan berpura-pura akan menukarkan uang. Kemudian sesampainya di dalam kantor, tersangka mengeluarkan 1 buah palu yang kemudian yang disimpan di dalam tasnya dan mengancam kepada korban untuk memberikan uangnya. Willy Tangos, pemilik tempat penukaran uang yang terletak di ruas Jalan Walter Mongonsi di Manado, dibawa ke rumah sakit. Pria Parubaya ini terluka diduga dianiaya. Dari rekaman kamera pengawas, seorang pria tak dikenal masuk dan menuju tempat penukaran uang lalu memukul pemilik money changers. Pelaku yang datang ke lokasi gelar olah tempat kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi. Barang bukti yang ada di lokasi diperiksa polisi. Komplotan perampok toko emas di Pasar Simpang Limun, Medan, Sumatera Utara ditangkap setelah buron hampir 1 bulan. Dari 5 pelaku, 1 diantaranya tewas ditembak. Kepolisian daerah Sumatera Utara berhasil menangkap 5 pelaku perampok toko emas yang terletak di Simpang Limun, Medan, Sumatera Utara. Dari kelimanya, 1 pelaku yang merupakan otak perampokan bernama Hendrik Tampu Bolon tewas ditembak petugas karena berusaha melawan. Mereka melakukan aksinya dengan matang karena sempat melakukan observasi di lokasi kejadian 1 hari sebelumnya. Hendrik Tampu Bolon, umur 38 tahun, yang kita dari hasil penyelidikan kita merupakan otak dari pelaku kejadian tindak pidana ini. Saudara HT atau Hendrik ini sudah beberapa kali melakukan tindak pidana, teman-teman sekalian, antar provinsi, ya, baik di Sumatera Utara maupun di Riau. Pihak kepolisian juga menemukan tempat ditanamnya emas hasil curian sebanyak 6,8 kg. Serta barang bukti lainnya seperti 1 senjata laras panjang dan 2 senjata laras pendek rakitan.
Perampokan di toko emas di Pasar Simpang Limun, Medan terjadi pada tanggal 26 Agustus 2021 lalu. Dengan membawa senjata, 4 orang perampok toko emas terekam kamera CCTV. Mereka berhasil membawa kabur emas bernilai miliaran rupiah. Pelaku juga menembak Erwin, seorang tukang parkir yang saat itu berusaha menghalangi perampok dengan melempar kayu. Seluruh tersangka diancam dengan hukuman minimal 12 tahun penjara. Janjikan lolos seleksi CPNS, seorang penipu raup untung hingga 1 miliar rupiah. Realita akan segera kembali usai jeda.